Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Putri Avandasari dengan NIM C1C02176. Saya dari kelas R11 Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akad lain-lain. Adapun submateri yang akan saya bahas itu ada 7. Yang pertama akad syarf, yang kedua akad wadiah, yang ketiga akad wakalah, yang keempat akad kafalah, yang kelima akad qardul hasan, yang keenam akad hiwalah, dan yang terakhir ketujuh itu akad ran. Maka langsung saja untuk materi pertama yaitu akad syarf. Jadi al-syarf itu secara etimologi artinya al-zidayah, yaitu penambahan. Al-adl aslinya itu seimbang, penghindaran, pemalingan penukaran atau transaksi jual beli. Kadang-kadang al-syarf dipahami berasal dari kata syarafah yang artinya membayar dengan penambahan. Adapun sumber hukum akad syarf yaitu dari hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu akad wadiah. Jadi wadiah itu berasal dari wada'ashi syai'a yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Jadi wadiah itu merupakan akad tabaruh atau tolong-menolong atau saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Jenis akad wadiah itu ada 2, yaitu yang pertama wadiah yad amanah. Wadiah yang asli tidak terjadi perubahan esensi akad, titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah. Jadi penerima titipan tidak mempergunakan barang titipan dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Jenis yang kedua yaitu ada wadiah yad damanah. Wadiah di mana penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Lalu dasar hukum dari akad wadiah ini bisa dilihat dari Quran surah An-Nisa ayat 58. Selanjutnya ada akad wakalah. Wakalah ini berasal dari wazan wakala yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedangkan wakalah adalah pekerjaan wakil. Al-wakalah itu juga berarti penyerahan atau al-tafwid. Jadi akad wakalah itu adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Jenis akad wakalah itu ada 4. Yang pertama ada al-wakalah al-khosos, yaitu prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Lalu yang kedua ada al-wakalah al-ammah, yaitu prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya spesifikasi. Yang ketiga ada al-wakalah al-muqayyadoh dan al-wakalah mutlaqoh, yaitu adalah akad di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir ada al-wakalah al-mutalaqoh, adalah akad wakalah di mana wewenangnya dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu. Dasar syariah akad wakalah itu bisa dilihat dari Quran surah An-Nisa ayat 35. Selanjutnya ada akad kafalah. Jadi istilah al-kafalah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti al-daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan zamaah yaitu tanggungan. Nah, secara terminologi muamalah, pengertian al-kafalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Lalu jenis-jenis akad kafalah itu ada 5. Yang pertama kafalah bin nafs, yaitu merupakan akad memberikan jaminan atas diri atau personal guarantee. Lalu yang kedua ada kafalah bil mal, yaitu merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga ada kafalah bin taslim, yaitu jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir.
Yang keempat ada kafalah al-munajawazah, yaitu jaminan mutlak yang tidak dapat dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan tujuan tertentu. Lalu yang kelima ada kafalah al-mu'allaqah, yaitu bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munajazah, baik boleh industri perbankan maupun asuransi. Selanjutnya dasar syariah akad kafalah itu berasal dari Quran Surah Yusuf ayat 72. Selanjutnya ada qardul hasan. Qard secara bahasa berasal dari kata al-qad. Harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta pemilik pihak yang memberi pinjaman. Jadi maksudnya harta yang dipinjamkan kepada seseorang itu bukan milik orang lain tetapi miliknya sendiri. Dasar syariah dari qardul hasan ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 245. Selanjutnya ada akad al-hiwalah. Jadi secara etimologi, al-hiwalah ini bisa diartikan sebagai peralihan, perpindahan, perubahan warna, memikul beban di atas pundak atau tanggung jawab. Namun secara terminologi bisa didefinisikan sebagai kewajiban membayar utang dari al-muhil yang akan dipindah kewajibannya kepada orang yang berutang. Yang biasa disebut dengan muhal alaih. Jenis akad hiwalah ini bisa terbagi menjadi dua, yaitu hawalah dain, yaitu suatu kewajiban yang dimiliki seseorang atau orang lain guna memindahkan hutangnya. Dan yang kedua itu hawalah hak, yaitu tagihan yang dimiliki seseorang guna memindahkan haknya ke pihak lain. Dasar syariah akad al-hiwalah ini yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Dan terakhir ada akad ar-ran. Jadi ran itu menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Jadi secara etimologis ran itu berarti tetap atau lestari. Lalu dasar syariah akad ran itu jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.